Belajar IPA, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, coba Ibu sekarang akan mengajukan pertanyaan. Mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Ayo, siapa yang tahu? Ibu pasti tahu jawabannya. Kalian pasti akan menjawab, karena ada hujan, Bu. Yang satunya lagi, karena ada mata air, Bu. Ya, semua itu benar. Nah, mengapa ada hujan dan ada mata air? Hari ini akan kita bahas pada materi Ibu tentang siklus air. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari siklus air ini, kalian mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, luas permukaan bumi ini 71% adalah air yang berupa lautan, sungai, danau, rawa, dan sebagainya. Air merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Sudah tentu kalian tahu siapa saja makhluk hidup itu. Yang pertama, manusia. Apakah manfaat air bagi manusia? Yang pertama, untuk keperluan sehari-hari. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. Mulai dari bangun tidur, ya, sampai tidur lagi kita selalu membutuhkan air. Untuk keperluan sehari-hari, misalnya mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Yang kedua, untuk pengairan sawah. Nah, ini sangat diperlukan oleh petani. Jadi tanpa air, petani tidak akan bisa menanam padi. Yang ketiga, untuk sarana rekreasi ataupun transportasi dan sebagainya. Bagaimana dengan hewan? Apa saja manfaat air ini bagi hewan? Yang pertama, yaitu untuk minum. Kemudian untuk melindungi diri. Yang ketiga, tempat hidup seperti ikan dan sejenisnya itu hidup di air. Lalu, apakah manfaat air bagi tumbuhan? Yang pertama, untuk mengangkut unsur hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, untuk fotosintesis. Air merupakan salah satu unsur utama dalam fotosintesis. Selain air, ada sinar matahari, klorofil, dan CO2. Yang ketiga, tempat hidup. Ada sebagian tanaman yang hidupnya di air, seperti teratai, enceng gondok, kangkung, dan sebagainya. Nah, semua yang ada di bumi ini, air itu tidak akan habis karena apa? Di situ ada siklus air. Nah, sekarang apa siklus air itu? Ya, siklus air adalah perubahan wujud secara berulang-ulang dalam satu pola tertentu.
Nah, wujud yang berulang-ulang itu bisa berupa penguapan, ya. Jadi pada saat air terkena sinar matahari, air itu akan menguap. Proses penguapan itu disebut evaporasi. Yang kedua, dalam proses penguapan ini, air akan dibawa ke udara, di situ akan mengendap berupa awan. Nah, proses pengendapan uap air menjadi awan inilah yang disebut presipitasi. Nah, setelah menjadi awan, ya, air ini akan berkumpul, ya. Bila terkena udara dingin, air ini akan mengembun, ya. Nah, dalam proses pengembunan ini ada sebagian air itu yang jatuh ke bumi sebagai embun. Nah, untuk proses terjadinya hujan itu juga dari kondensasi ini. Jadi pada musim hujan karena udara yang sangat dingin, air ini bisa jatuh terbawa angin dan menjadilah hujan. Bagaimana cara kita agar siklus air tidak terganggu? Yang pertama, manusia ya sebagai makhluk yang paling dekat dengan lingkungan harus menjaga kelestarian lingkungan. Ya, bagaimana supaya siklus air tidak terganggu? Yang pertama, jangan membuang limbah atau sampah ke sungai. Yang kedua, melakukan reboisasi. Jika ada tanah atau pekarangan rumah yang kosong, itu sebaiknya ditanami karena akar-akar tanaman itu nanti bisa menyimpan air pada saat hujan. Terlebih-lebih di daerah pegunungan atau di daerah yang gundul, itu harus ditanami anak-anak ya. Pegunungan kalau di musim kemarau kalau tanamannya gersang itu sulit air sehingga harus banyak tanamannya di daerah pegunungan. Terutama hutan-hutan yang gundul itu harus ditanami kembali. Yang ketiga, jika membangun jalan atau aspal itu sebaiknya ada peresapan. Jadi membuat peresapan agar air yang jatuh ke bumi pada waktu musim hujan tuh bisa diserap oleh tanah. Yang keempat, saluran pembuangan harus lancar. Jadi selokan itu jangan sampai tersumbat. Karena kalau selokan tersumbat, jalannya air tidak bisa lancar. Kalau sungai kering, maka tidak akan dapat melakukan siklus air ini. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Di sini ada proses terjadinya siklus air. Ya, yang pertama saat sinar matahari menyinari bumi, ya, air laut atau air sungai ini yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan. Nah, proses penguapan tadi disebut evaporasi. Selanjutnya, uap air dibawa naik ke udara. Di udara, uap air berkumpul dan mengendap. Di sini terjadilah proses presipitasi. Nah, uap air yang dibawa udara ini lama-kelamaan dibawa ke udara semakin tinggi. Disitulah terjadi pengembunan, ya. Nah, proses pengembunan inilah yang disebut kondensasi. Pada saat proses pengembunan ini anak-anak tidak semua air dapat tertampung di udara, sehingga ada sebagian air yang jatuh ke bumi berupa titik-titik air yang disebut embun. Nah, sedangkan di musim penghujan, titik-titik air ini akan jatuh sebagai hujan. Nah, pada saat hujan, air yang jatuh ke bumi itu sebagian akan mengalir ke laut, sebagian akan mengalir ke dalam tanah atau meresap ke dalam tanah. Ya, sehingga sumur-sumur itu juga tidak akan kering karena ada resapan dari dalam tanah. Nah, pada saat
eh, pagi hari kalian melihat bahwa tumbuhan juga melakukan penguapan, ya, karena air yang ada di dalam tumbuhan itu bisa melakukan penguapan, ya, yang disebut transpirasi. Jadi penguapan dari tumbuhan itu disebut transpirasi. Begitu juga yang ada di dalam laut juga melakukan penguapan. Cara ini berlaku berulang-ulang, karena itu air di bumi tidak pernah habis. Itulah yang dinamakan siklus air. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mendengar gambaran tentang siklus air dari Bu Guru, sekarang kalian akan mengerjakan tugas secara kelompok. Jadi, diskusikan dengan kelompok kalian apa yang telah kalian amati tadi. Kemudian, tugas ini nanti kalian kirim jawabannya pada Google Classroom yang sudah Ibu buat. Nah, untuk lebih memahami proses siklus air, di sini Ibu juga mengambil video dari YouTube yang nanti akan kalian saksikan. Tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul, dan membuat awan tumbuh semakin besar, hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus.
Tadi kalian sudah menyaksikan video. Tibalah saatnya sekarang kita akan melakukan latihan atau uji kompetensi. Kalian akan menjawab soal-soal yang ada pada materi ibu tadi. Yang pertama, proses perubahan wujud secara berulang-ulang pada pola tertentu disebut. Nah, kalian bisa pilih jawabannya di sini. Soal yang kedua, gambar seperti peristiwa di samping. Nah, peristiwa seperti gambar di samping ini disebut apa? Yang ketiga, penguapan yang terjadi pada tumbuhan hijau disebut ya. Kemudian soal yang keempat, uap air yang terkena sinar matahari akan berkumpul menjadi, kalian bisa memilih gambar yang ada di situ. Dan yang kelima, tertutupnya permukaan bumi oleh air disebut hidrosferi, atmosfer, troposfer, dan stratosfer. Adapun link pendukung dalam pembuatan video pembelajaran hari ini adalah di bawah ini. Demikian tadi pembelajaran tentang siklus air. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa kalian belajar yang tekun, ya. Selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, ya. Jangan lupa melakukan ibadah, ya, agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian diberi kepandaian. Anak-anak, Ibu akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.